Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I akan mendokumentasikan hasil kunjungan kami di Museum Jenderal Sudirman. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nadila dengan NIM 110. Saya Farah Auliana dengan NIM 91. Saya Farha Amalia Sabila dengan NIM 89. Saya Linggar Putri Pambajeng dengan NIM 20. Saya Rizky Nurawalia Febriani dengan NIM 13. Saya Wada Sabrina dengan NIM 01. Alasan utama didirikannya Museum Jenderal Sudirman di Purwokerto adalah untuk menghormati dan mengenang jasa serta pengorbanan Jenderal Sudirman, salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Museum ini berfungsi sebagai sarana edukasi yang memberikan informasi mendalam tentang kehidupan dan perjuangan Jenderal Sudirman. Selain itu, museum ini didirikan dengan tujuan untuk melestarikan sejarah melalui koleksi benda-benda bersejarah. Di samping itu, museum ini juga berperan dalam pengembangan sektor pariwisata di Purwokerto dan sekitarnya, menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara yang tertarik dengan sejarah Indonesia. Lebih dari itu, museum ini menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat. Dengan mendirikan museum ini, pemerintah dan masyarakat setempat ingin memastikan bahwa warisan Jenderal Sudirman tetap dikenang dan terus memberikan inspirasi kepada generasi mendatang. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Beliau dibesarkan oleh pamannya, Raden Cokro Sunaryo, seorang priayi dan camat di Rembang, Purbalingga. Jenderal Sudirman diberi gelar Raden oleh pamannya. Setelah pamannya pensiun, beliau pindah ke Cilacap. Di usia 7 tahun, Jenderal Sudirman bersekolah di Hollands Inland School, lalu ia melanjutkan studinya di Taman Siswa yang kemudian ditutup, lalu pindah ke Sekolah Menengah Wiratomo. Beliau terus mengasah kemampuannya hingga ikut mendirikan organisasi Hizbul Waton saat remaja. Jenderal Sudirman melanjutkan studinya di Hollands Inland School meskipun akhirnya tidak selesai karena masalah biaya. Beliau pun kembali ke Cilacap dan mengajar guru sekolah dasar Muhammadiyah di sana. Peristiwa ketika Sudirman menjadi tentara keamanan rakyat adalah salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sudirman yang dikenal sebagai Jenderal Besar Sudirman memegang peran kunci dalam pembentukan dan pengorganisasian Angkatan Perang Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Sudirman yang sebelumnya berperan dalam perjuangan rakyat melawan pendudukan Jepang sebagai pemimpin militer di Banyumas ikut bergabung dalam TKR. Pada 18 Desember 1945, dalam rapat besar di Yogyakarta, Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR menggantikan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Pemilihan Sudirman didasarkan pada keberhasilannya dalam memimpin pertempuran di Ambarawa, yang menjadi salah satu pertempuran penting melawan pasukan Sekutu. Sebagai Panglima Besar TKR, Sudirman dikenal dengan strategi gerilyanya yang sangat efektif. Dalam menghadapi kekuatan militer yang lebih superior dari Belanda, Sudirman menerapkan taktik gerilya yang berhasil melemahkan kekuatan musuh. Semangat juangnya yang pantang menyerah meskipun dalam kondisi kesehatan yang menurun akibat penyakit yang diderita, menjadikan Sudirman simbol perlawanan dan ketangguhan bangsa Indonesia. Panglima Jenderal Sudirman terpaksa ditandu dengan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk akibat penyakit tuberkulosis yang dideritanya. Meskipun dalam keadaan sakit, Sudirman tetap memimpin pasukannya dari tandu, memberikan arahan dan strategi perang kepada para pejuang kemerdekaan. Keberanian dan keteguhannya dalam menghadapi kondisi tersebut menjadi inspirasi bagi pasukannya dan seluruh rakyat Indonesia dalam melawan penjajah Belanda. Ini menunjukkan keteguhan dan kesemangat juang yang luar biasa dari seorang pemimpin yang mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk kemerdekaan Indonesia. Dari hasil kunjungan kami ke museum, kami mendapat beberapa pelajaran penting yang dapat diimplementasikan sebagai mahasiswa dari kepribadian sesosok Jenderal Besar Sudirman. Yang pertama, Jenderal Sudirman merupakan seorang pejuang dan pemimpin yang harus diteladani karena memiliki kepribadian yang kuat serta memegang prinsip yang teguh dalam berkeyakinan.
kedua, sikap beliau yang selalu disiplin akhirnya menghantarkan beliau menjadi seorang pemimpin yang disegani pada masa itu. Yang ketiga, kami dapat meniru sikap beliau yang selalu menjaga diri dalam bersikap dan menghormati orang lain dalam hal apapun. Dari Museum Jenderal Sudirman, kami mengikuti kisah inspiratif Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kami belajar tentang dedikasi, pengorbanan, dan kepemimpinan luar biasa Jenderal Sudirman saat beliau memimpin bangsa ini menuju kemerdekaan. Kisah-kisah Jenderal Sudirman mengajarkan nasionalisme, patriotisme, dan semangat pantang menyerah. Mari kita jadikan kisah Jenderal Sudirman sebagai inspirasi untuk terus membangun bangsa ini. Kita lanjutkan perjuangan beliau dengan mengisi kemerdekaan dengan prestasi dan karya nyata. Dengan mengunjungi Museum Jenderal Sudirman untuk lebih mengenal sosok dan perjuangan beliau, serta kita juga dapat meneladani semangat beliau dengan mengikuti jejaknya dalam berbagai kegiatan positif.